Baik, rekan-rekan sekalian, selamat siang. Kami dari Polres Muara Enim kali ini akan melakukan press release terkait adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ya. Jadi pertama kita terima kejadian ini karena ada laporan dari bantuan polisi, aplikasi bantuan polisi yang ibu yang bersangkutan ini, ibu korban, anaknya ini sudah 2 hari tidak kembali. Jadi anaknya ini sudah dua hari tidak kembali. Kemudian kita melakukan tracking. Nama ibunya itu Eva ya, nama ibunya Eva, ibu rumah tangga. Kemudian melakukan pelaporan di aplikasi bantuan polisi, kemudian kita tindak lanjuti dan kita mengetahui keberadaan korban itu di salah satu losmen, ya, di salah satu losmen. Kemudian kita jemput yang bersangkutan di losmen, kemudian pada hari Rabu itu sama ibunya kita sampaikan keberadaan anak yang bersangkutan sudah kita amankan dari losmen. Kemudian kita telusuri. Rupanya anak ini sudah berada di losmen itu selama 2 hari. Selama 2 hari dan setelah kita dalami bahwasanya anak ini sudah dilakukan persetubuhan terhadap 3 orang yang sudah kita tangkap, ada di belakang kita ini. Singkat cerita rekan-rekan sekalian, korban inisial J ya, inisial J, umur 14 tahun. Itu sesuai dengan keterangan korban itu berkenalan dengan saudara Yudis, ya, saudara Yudis. Kemudian saudara Yudis ini membawa korban berkeliling kota, kemudian diajak ke losmen. Ya, kemudian dibujuk rayu dan sebagainya. Setelah dilakukan persetubuhan, korban ini ditinggalkan di losmen. Kurang lebih seperti itu, tanpa ada kabar lagi dari saudara Yudis. Selanjutnya karena penjaga losmen ini kan berapa kali diketuk, kemudian nggak keluar-keluar, tapi pada saat sudah jam agak malam diketuk, kemudian korban ini membuka pintu. Jadi ada ya, saudara Hengki ini juga melakukan bujuk rayu. Singkat cerita, akhirnya korban juga diiming-imingi uang antara 100 sampai 150, kemudian juga terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ya. Kemudian berganti lagi shiftnya itu dari penjaga siang, saudara Hengki penjaga losmen, berganti ke shift malam ke saudara Rizky. Kemudian juga karena anak ini tidak punya uang untuk keluar dari losmen itu setelah ditinggalkan dari saudara Yudis ini. Kemudian akhirnya saudara Rizky ini juga melakukan bujuk rayu. Singkat cerita akhirnya juga terjadi persetubuhan di bawah umur. Sehingga sampai dengan kita dengan jemput yang bersangkutan di salah satu losmen yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jadi kita tidak lama setelah kita terima laporan tersebut, 3 orang ini bisa kita amankan dan juga kita sudah beberapa hari ini kita sudah melakukan penahanan ketiga yang bersangkutan. Untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 81 ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman 15 tahun penjara rekan-rekan sekalian. Demikian itu yang bisa kami sampaikan singkat cerita terkait tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Izin Bang, korban kan sudah 2 hari
Itu setelah dilakukan bunuh rayu. Sementara kan korban kan memiliki handphone sendiri. Ya, ada. Oh, tidak ada. Ada. Ada handphone. Kan terjadi pemaksaan gitu kan. Setelah ditinggal yang pertama itu kan, apa tidak melapor atau merontak memberitahu pemilik losmen yang dialami korban? Oh ya, mungkin karena ini kan anak-anak ya, di bawah umur ya, antara takut dengan enggak, dan dia juga takut meninggalkan hotel karena nggak ada uang untuk keluar untuk pembayaran waktu itu. Karena di ini ditanya, penjaga losmen ini nanya si Hengki ini uang pembayaran hotel itu, jadi bilang belum ada uang, sehingga anak ini memilih bertahan nunggu si Yudis sebenarnya. Tapi Yudis ini tidak kembali ya, karena Yudis ini bekerja ya gitu. Ada indikasi apa sih? Jual nggak ya? Kenapa? Ada indikasi apa namanya sistem kayak germo nggak ya? Oh, enggak ada. Kita sudah dalami, memang istilahnya karena bujuk rayu aja terhadap anak ini, dan anak ini juga dibawa tekanan ya, dibawa tekanan antara ini diiming-imingi, akhirnya mau seperti itu. Untuk ketiga orang pelaku kemarin, apakah mereka ini berteman atau seperti apa? Oh enggak, karena kan ada dua penjaga losmen yang memang dalam satu pekerjaan ya. Kemudian yang satunya itu pekerjaannya lain, bukan penjaga losmen di luar itu. Memang karena si Hengki ini inisiatif aja, karena melihat yang bersangkutan ini sendirian sehingga melakukan bujuk rayu. Kemudian juga setelah berganti shift, mungkin si Hengki ini juga menyampaikan seperti itu. Untuk si Yudis sendiri bang, pekerjaannya sehingga meninggalkan alasan dia salah satu pekerjaannya itu subkon di salah satu perusahaan ya. Karyawan lah, dia itu di bagian bengkel ya, di bagian bengkelnya. Status tiga tersangka ini sudah berkeluarga atau gimana, dan atau bujangan? Masih bujangan semua ya. Saya rasa itu ya, rekan-rekan sekalian, kita langsung